Aku harus bersetubuh dengan siluman ular dan menjadi pemuja Ratu Nyai Roro Kidul agar bisa menjadi kaya raya untuk menuruti kemauan istriku yang serakah. Jadi sebelum hal itu terjadi, aku yang sebelumnya didatangi Ratu Nyai Roro Kidul lewat mimpi dan katanya bisa membantu permasalahanku, akhirnya aku mendatangi teman SMA aku dulu yang bernama Rahmat. Rahmat sendiri aku datangi karena dia paham dan biasa mengurusi hal-hal mistis dan gaib seperti yang aku alami. Setelah Rahmatku ceritai mengenai mimpiku bertemu Ratu Penguasa Pantai Selatan, dia bercerita jika kakeknya sama sepertiku dulu. Katanya jika aku mau mendapat kekayaan, maka turuti ajakan sang ratu tersebut tapi nantinya harus rajin memberikan tumbal setiap malam purnama berupa darah perawan atau darah bayi balita yang dibunuh. Setelah mendengar penjelasan dari Rahmat serta ketika malam aku bermimpi lagi bertemu dengan Nyai Roro Kidul dan menjelaskannya ke istriku. Akhirnya terpaksa aku menerima ajakan bantuan dari sang ratu karena istriku ingin sekali menjadi kaya raya. Setelah aku dan istri sepakat menerima ajakan bantuan dari sang ratu, besok malamnya aku kembali bermimpi bertemu lagi dengan sang ratu. Ratu Nyai Roro Kidul menyuruhku agar datang saat malam purnama dengan membawa dupa lalu menyalakannya di tempat pertama kali kami bertemu yaitu di pos kamling dekat bibir pantai pada jam 12 malam. Saat malam purnama tiba, aku mendatangi tempat pos kamling di dekat bibir pantai dan menyalakan dupa saat sudah jam 12 malam lalu duduk bersila seperti semedi. Tiba-tiba muncul dari kejauhan di tengah lautan ada kereta kencana yang dulu pernah kulihat datang ke depanku. Ternyata kereta kencana itu datang tanpa adanya sang ratu tapi untuk menjemputku ke istana ratu. Aku pun masuk ke dalamnya lalu dibawa ke tengah lautan tiba-tiba aku sudah berada di sebuah istana megah yang sangat besar sekali dan hampir semuanya terbuat dari emas dan berhiaskan berlian. Di sana hanya ada wanita semua, tidak ada satupun laki-laki, baik itu dayang, kusir kereta yang mengantarku hingga penjaga istana pun semuanya wanita cantik-cantik. Aku lalu masuk ke dalam istana yang sepertinya berada di tengah lautan itu. Setelah masuk dari pintu utama bersama dengan dua dayang yang mengantarku dan berjalan lama, aku masuk ke dalam pintu kedua yang di dalamnya ternyata tempat seperti tahanan. Di situ ada seperti kandang yang berisi banyak buaya dan berbagai ular berbisa yang ternyata kata dayang yang mengantarku, itu adalah tempat eksekusi hukuman untuk orang yang membohongi sang ratu dan berniat kabur dari tempat ini. Sontak aku mencium bau anyir darah yang sangat menyengat ketika aku melihat di kandang itu seperti ada banyak orang yang tersiksa dimakan buaya dan dipatok ular berbisa. Setelah ruangan itu, aku masuk ke pintu selanjutnya yang ternyata sebuah ruangan berisi seperti kolam air mendidih yang katanya juga untuk tempat hukuman bagi orang yang melanggar aturan dan membohongi sang ratu. Akhirnya setelah ruangan itu, aku masuk ke dalam tempat di mana sang ratu berada sedang duduk di singgasananya. Setelah bertemu dengannya, sang ratu menanyaiku apakah aku sudah siap dan menyetujui tawarannya. Aku pun mengiyakan dan berkata sudah siap. Kemudian aku disuruh masuk ke dalam ruangan di pintu sebelah kanan yang ditunjuk sang ratu untuk melakukan persyaratan pertama dari sang ratu. Katanya juga, nanti setelah masuk dan menyelesaikan persyaratan pertama, nanti aku akan mengetahui persyaratan yang selanjutnya. Aku lalu masuk ke ruangan itu, dan ternyata di situ cahayanya remang-remang hanya menggunakan obor dengan dinding dari bebatuan serta banyak binatang seperti kelelawar dan ular. Tiba-tiba tercium bau anyir darah dan bau busuk lalu di depanku muncul sebuah makanan dan minuman dalam wadah besar. Ternyata setelah diperhatikan lama, makanan itu berubah menjadi potongan daging mentah dan minumannya menjadi darah segar. Aku merasa jijik tapi ada suara yang berkata bahwa aku harus memakannya dan meminumnya jika ingin lolos persyaratan. Dengan berat hati, serta juga suara itu memaksaku untuk memakannya, akhirnya ku makan sambil menahan mual dan jijik. Selesai menghabiskan hidangan menjijikan itu, aku diminta ke samping kiriku dan masuk ke sebuah pintu dengan tirai sutra. Di dalamnya ternyata terdapat ranjang yang sangat besar dan ada seorang wanita cantik berpakaian serba tipis dan seksi yang melambaikan tangannya seolah mengajaknya mendekat. Rasa mual dan jijikku tiba-tiba sirna bahkan bekas darah di mulutku tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Aku lalu mendekat ke wanita yang sangat cantik itu bahkan lebih cantik dari istriku dan seumur-umur baru kulihat wanita secantik itu. Dia lalu berkata agar kita menikmati malam ini dengan penuh cinta dan kehangatan. Aku pun akhirnya melampiaskan nafsuku pada wanita depanku itu karena sepertinya ini adalah persyaratan ritual yang kedua. Apalagi di depanku ada wanita sangat cantik bahkan belum pernah kulihat wanita secantik di depanku ini. Akhirnya kami larut dalam lautan kehangatan cinta saat itu.